Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengambil ibrah dan juga pelajaran dari al-abadilatu al-arba'atu. Sahabat-sahabat yang dijuluki al-abadilah. Abadilah itu artinya sahabat yang dimulakan namanya dengan Abdullah. Bukankah sahabat yang dimulai namanya Abdullah itu banyak? Kenapa di sini yang dikenal cuma 4 saja? Dimulai daripada Abdullah ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Abbas, kemudian Abdullah ibn Zubair, dan yang terakhir Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan karena 4 sahabat ini yang dimulakan namanya dengan Abdullah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang sangat dalam dan Allah panjangkan usia mereka, sehingga ketika para sahabat-sahabat senior meninggal dunia dan 4 sahabat inilah yang tersisa hidup, maka seluruh manusia di zaman itu menjadikan rujukan. Kalau ada permasalahan, maka mereka akan merujuk kepada 4 sahabat ini. Makanya disebut al-abadilatu al-arba'atu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu menjelaskan biografi keempat-empatnya tidak cukup waktu. Kita ambil satu saja. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Beliau adalah percontohan setiap anak muda. Bagaimana seorang anak muda menghabiskan waktunya, pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ibadah, yang ketiga dengan akhlak, dan menghabiskan waktu-waktunya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ibadahnya, bagaimana kedalaman ilmunya, dan begitu seterusnya. 1 jam ke depan kita akan mendengar kisahnya siapa Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara nasab beliau adalah Abdullah ibnu Amr ibn Asin as-Sahmi al-Qurashi. Beliau putra daripada seorang pemimpin Arab namanya Amr ibn As. Dan Amr ibn As ini ayahnya adalah seorang peniaga ulu, orang kaya. Amr ibn As dan pemimpin Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Amr ibn As ini masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam sama dengan Khalid ibn Walid di tahun ke-7 Hijriah, karena masih berpegang kepada ajaran moyangnya, makanya belum tertarik masuk Islam. Lah Amr ibn As ini juga salah satu orang yang ditugaskan oleh orang-orang Quraisy untuk menggagalkan hijrah Nabi.
ataupun menggagalkan hijrahnya para sahabat Nabi SAW di permulaan. Memang permusuhannya sengit sekali. Tapi walaupun demikian, hidayah itu milik Allah. Sekeras apapun Amr ibn As bermusuhan dengan Nabi, tetapi hidayah milik Allah. Belakangan hidayah menyapa dia, akhirnya masuk Islam juga bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Saya tidak hendak mengkisahkan ayahnya, tapi saya hendak mengkisahkan putranya, Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Kenapa saya tertarik mengkisahkan ini? Karena di zaman Nabi SAW tidak ada satu sahabat yang mencatat hadis Nabi SAW sebanyak Abdullah ibn Amr ibn As ini. Sampai-sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tidak ada manusia yang lebih banyak hafalan hadisnya kecuali aku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn As, kata Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia menulis, aku pula tak menulis. Ini pujian Abu Hurairah bahwa Abdullah ibn Amr ini memang pencatat hadis luar biasa. Apapun yang dikatakan Rasul, baik Rasul senang kemudian bicara, dicatat. Baik Rasul sedang marah kemudian bicara, dicatat. Sampai satu hari orang-orang Quraisy ini datang kepada Abdullah ibn Amr dan mengatakan, kenapa kau mencatat segala sesuatu yang diucapkan Muhammad? Bukankah Muhammad itu sama dengan kita manusia, terkadang bicara di atas ridha, terkadang bicara di atas marah? Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn As ini sempat berhenti menulis, terpengaruh dengan ucapan orang-orang Quraisy ini. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy mengatakan seperti ini dan seperti itu kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, uktub minni fama kharaja minni illa haqqa. Catat saja, karena tidak ada yang keluar dari lisanku, kata Rasul, kecuali kebenaran. Maka sejak itu Abdullah ibn Amr ibn As terus mencatat hadis Rasul sampai wafatnya Rasul. Dan dia sahabat terbanyak yang mencatat hadis Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an hidup di tengah-tengah keluarga yang senang. Bahkan ketika ayahnya juga sudah masuk Islam dan keluarga yang lainnya juga termasuk saudaranya Hisham juga masuk Islam, maka betul-betul Abdullah ibn Amr bin As ini hidup di lingkungan yang penuh dengan ibadah dan takwa. Sampai-sampai Rasul memuji dan mengatakan, nikma ahlul baiti Abdullah wa Abu Abdillah wa Ummu Abdillah. Sebaik-baik keluarga adalah Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian bapaknya, kemudian ibunya. Ini ucapan ini bukan ucapan kaleng-kaleng, ikhwan. Nabi yang ngomong, sebaik-baik keluarga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Amr ibn As ini justru ketika masuk Islam, dia lebih dulu masuk Islam dibandingkan ayahnya. Jaraknya 11 tahun. Jadi dia masuk Islam duluan, baru kemudian ayahnya masuk Islam. Jadi terpaut jauh 11 tahun tuh. Dan luar biasanya Abdullah ibn Amr ibn As ini setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan semua aktivitas dunia. Kemudian dia bermulazamah dengan Nabi SAW, mencatat apapun yang disabdakan Rasul, baik Rasul dalam kondisi redha ataupun marah, dan dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau malam dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kalau siang dia tidak pernah meninggalkan puasa. Setiap hari dia puasa. Dan dia setiap hari menghatamkan Al-Quran.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai satu hari ayahnya ini mencarikan istri yang cantik untuk anaknya. Jadi Amr ibn As ini mencarikan istri bagi Abdullah ibn Amr putranya. Dicarikan wanita yang zatu hasan, betul-betul bukan wanita biasa, wanita yang sangat cantik, mulia, terhormat gitu. Tapi subhanallah, ketika sudah menikah, istrinya tidak pernah diopeni dia, ditinggalkan istrinya. Kenapa? Karena sibuk. Kalau malam dia qiyamul lail setiap malam, setiap hari dia harus membaca Quran dan menghatamkannya. Kemudian di siang hari dia berpuasa hampir setiap hari. Kapan waktunya mengurus istrinya, ikhwan? Padahal istrinya itu adalah wanita yang paling cantik itu. Saya kira kalau antum di posisi Amr ibn As ini, terbalik kan gitu. Gitu. Udah enggak sholat malam, udah baca Quran, apalagi puasa, asik sama istri aja ke sana kemari kan. Ini tidak, ditinggalkan istrinya betul-betul, enggak tertarik dengan istrinya. Jadi ayahnya ini, Amr ibn As ini mengadu kepada Nabi SAW. Rasul, gimana dengan anak saya ini? Saya carikan dia istri yang paling cantik, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Tidak pula disentuh pula istrinya, karena dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Amr ibn As ini dipanggil oleh Nabi. Kemudian ditanya, telah sampai kepadaku wahai Amr, wahai Abdullah ibn Amr, ayahmu mengatakan ini dan itu, apa benar? Kata Abdullah ibn Amr, ya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya kau hatamkan Al-Quran sebulan sekali? Jadi satu hari 1 juz saja. Kalau sebulan kan 30 juz, tidak perlu tiap hari. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, dia mengatakan, tidak wahai Rasul, aku sanggup tiap hari menghatamkan Quran. Kata Nabi SAW, kalau begitu buatlah 20 hari sekali kau hatamkan Quran. Kata Abdullah ibn Amr, saya sanggup lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, kalau begitu hatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali, dan jangan kau tawar lagi. Kata Nabi SAW, ya Amr, istrimu punya hak, dirimu punya hak, Tuhanmu punya hak, maka berikan haknya sesuai dengan tuntutannya. Kemudian kata Nabi SAW, aku dengar kau puasa tiap hari. Kata Nabi SAW, sebaiknya kau berpuasa 3 ayyam min kulli syahrin. Tak perlu kau puasa tiap hari wahai Abdullah, cukuplah kau puasa seperti puasa Nabi Ibrahim, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Maka kata Abdullah ibn Amr ibn As, dia mengatakan, ya Rasul, aku sanggup lebih daripada itu. Maka Rasul SAW mengatakan, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah seafdol-afdolnya puasa, puasa Nabi Daud. Dan jangan kau tawar lagi, karena istrimu punya hak, kau juga punya hak, Rabbmu punya hak, maka serahkan haknya sesuai dengan tuntutannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Amr bin As ini menghabiskan waktunya coba, dan apa yang disarankan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia laksanakan. Dia setiap malam salat, kemudian setiap 10 hari sekali dia hatamkan Quran, kemudian setiap harinya dia melaksanakan qiyam as-siyamud Daud, puasa Daud, sampai kemudian tua. Setelah tua, satu hari dia merenung. Dia sudah tua nih, dia merenung. Dia terpikir dengan rukhsah Nabi, karena melihat anak-anak muda sementara dia sudah tua. Dia mengatakan, duhai sekiranya aku mengambil rukhsah Nabi, katanya, supaya aku bisa seperti anak-anak muda, mereka memiliki hak kepada keluarga mereka.
Dari sini pelajarannya apa ikhwan? Bagaimana Nabi SAW memudahkan umatnya. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Makanya Nabi SAW memberikan rukhsah kepada Amr, kalau bisa kau hatamkan Quran sebulan sekali aja lah. Kalau bisa kau puasa 3 hari sebulan saja. Itu kan memudahkan sebenarnya. Bahwa Islam ini syariat mudah, dan itulah rahmat Nabi SAW kepada umatnya. Tapi Amr ibn As menginginkan lebih daripada itu. Kenapa Nabi SAW meminta kepada Amr bin As supaya dikurangi ibadahnya? Karena kata Rasul, nanti satu hari kalau seandainya waktu ini terus berjalan, pasti kau akan mengalami kebosanan. Allah itu tidak akan bosan, kita yang bosan. Ya. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW kepada Amr bin As. Nanti kalau lama-lama kamu seperti ini, kalau setiap malam kau solat malam, setiap hari kau berpuasa, setiap hari kau hatamkan Quran, nanti ada waktu-waktunya orang itu bosan. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan yassiru wala tu'assir, mudahkan, jangan persulit. Kita juga sama, kalau kita memberikan nasihat soal urusan agama, mudahkan, jangan dipersulit. Saya pernah berdakwah di Anambas, di Tarempa sana ada satu masjid itu khusus untuk mu'alaf. Ya, memang banyak Cina-Cina mu'alaf itu pasti Islam, punya masjid di sana itu. Ya. Jadi adalah satu Cina mu'alaf itu ngobrol sama saya habis ngaji. Ustaz katanya, sebenarnya kawan-kawan saya ini banyak yang mau masuk Islam. Jadi saya bilang, kenapa tidak disyahadatkan? Apa yang menghalangi mereka? Begini Ustaz, masalahnya ketika masuk Islam mereka ditakut-takuti, tidak sah Islamnya kecuali dengan sunat katanya. Jadi disuruh sunat dulu baru masuk Islam katanya. Jadi banyak yang kabur lah. Sementara usia mereka ada yang 40, 50, 60. Itu disunat pakai apa? Pakai kampak Wirasableng. Akhirnya banyak yang lari. Ya, haruskan enggak seperti itu ikhwan? Jangan paksa orang sunat dulu baru kau masuk Islam. Larilah orang kan. Suruh masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, suruh bersyahadat dulu. Kemudian ajarkan syariat Islam. Lama-lama kalau hidayah sudah masuk ke qalbu dia, enggak perlu disuruh sunat, pasti dia sunat. Karena terpikir dengan kalau saya enggak sunat ibadah saya enggak sah kan begitu. Ini enggak ditakut-takuti dengan sunat dulu. Ya orang lari lah, tidak mau masuk Islam kan gitu ya. Makanya Islam mengatakan yassir wala tu'assir, mudahkan, jangan dipersulit. Sebagaimana Nabi SAW memudahkan Amr ibn As. Ngapain kau ibadah sedemikian rupa gitu? Mudahkan Zoe Amr. Tapi Amr terus mengatakan menawar. Tapi Rasul tahu kadar Amr dan menghentikan puasa Daud, hatamkan 10 hari sekali, itu sudah cukup. Ya, jangan nawar lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Memang luar biasa karena tadi saya sudah ulang, dia adalah pencatat hadis yang ulung. Memang tidak ada sahabat yang mencatat hadis kecuali dia. Makanya dia dikategorikan sahabat-sahabat yang mukthiruna fil hadis. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu seterusnya. Salah satunya adalah Abdullah ibn Amr bin As. Tapi walaupun demikian, tadi saya sudah katakan, dia gabungkan antara ilmu dan amal. Ilmunya mumpuni, ibadahnya pula rajin. Luar biasa. Ya. Taib. Di antara manaqib beliau adalah Amr ibn As radhiyallahu an dikenal orang yang paling takut dengan sifat nifaq. Jadi saat mendekati ajalnya, jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini teringat dengan satu janji. Dia punya anak putri. Dia teringat dengan satu janji, ya menyerupai janji. Syabihu bil ahdi. Jadi ada laki-laki dari Quraisy itu
hendak meminang putrinya. Tapi selama itu belum ada jawaban yang jelas dari Abdullah ibn Amr ibn Az ini. Dia hanya mengiyahkan, tapi kapan dipinangnya tidak jelas waktunya. Jadi saat detik-detik wafatnya nih, Abdullah ibn Amr ibn Az ini teringat pula dia, dan dia mengatakan, innahu khataba alayya libnati rajulun min Quraisyin laqad kana minni annahu syabihun bil ahdi wallahi ma alqallaha bi thuluthin nifaq ishhadu anni qad zawwajtuhu iyyaha. Apa kata beliau? Ini detik-detik wafat ini ya. Dia mengatakan, dahulu ada seorang laki-laki yang menginginkan putriku. Dia seorang laki-laki dari Quraisy, dan aku telah memberikan semacam janji untuk mengiyahkan menikah dia dengan putriku. Ketika aku teringat masalah ini, dia mengatakan, wallahi demi Allah, ma alqallah bi thuluthin nifaq. Demi Allah, aku tidak mau menghadap kepada Allah dengan membawa sepertiga sifat-sifat munafik. Maksudnya apa? Ayatul munafik salas, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu tiga. Kalau dia bicara dusta, kalau dia berjanji dia khianati, kalau diberikan amanah dia tidak pernah amanah. Lah Abdullah ibn Amr bin Az teringat hadis ini. Aku tidak mau berjumpa dengan Allah mendapatkan sepertiga kemunafikan dalam hatiku. Makanya dia mengatakan, ishhadu, saksikan oleh kalian wahai orang-orang di sekitarku, anni qad zawwajtuhu iyyaha, aku sudah menikahkan laki-laki itu dengan putriku. Itu menjelang wafatnya. Dan itulah para sahabat Rasul, mereka kalau dengan sifat nifak itu paling takut, luar biasa. Coba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwa Hudzaifah bin Yaman dipercaya Rasul untuk menjadi sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Satu-satunya sahabat yang memegang rahasia Nabi itu Hudzaifah bin Yaman. Jadi kalau ada rahasia yang tahu Nabi sama Hudzaifah saja. Termasuk juga nama-nama orang-orang munafik, tidak ada yang tahu kecuali Rasul dan Hudzaifah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, saking takutnya dari sifat nifak ini, dia datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Rasul sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Wahai Hudzaifah, pernah kau dengar Rasul mengatakan si Umar ini munafik? Kata Hudzaifah, jawab enggak ya, bahasa kita ya. Mau dijawab atau enggak katanya. Kata Umar, jawab. Kata Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, tidak bisa. Aku ini pemegang rahasia. Kalau umpamanya aku kasih tahu, tak jadi rahasia lagi, kan gitu. Tapi Umar bin Khattab terus memelas kepada Hudzaifah, ada enggak aku dalam catatanmu? Akhirnya Hudzaifah mengatakan, asal kau janji wahai Umar, untukmu saja, jangan ceritakan kepada orang. Kata Hudzaifah, demi Allah tidak ada dalam catatanmu bahwa Umar itu munafik. Langsung tenang Umar itu. Subhanallah, ya kan? Itulah sahabat Nabi. Ya. Makanya ada seorang sahabat juga di zaman itu namanya Handalah. Handalah ghasilul malaika. Sahabat yang dibesarkan para malaikat itu namanya Handalah. Karena saat dia jihad dia sedang junub, belum mandi, kemudian mati syahid. Maka 70.000 malaikat turun memandikan jenazahnya. Maka disebut Handalah ghasilul malaika. Jadi Handalah ini satu hari dia datang kepada Abu Bakar. Pokoknya dia enggak tenang hidupnya itu, pengen curhat. Datang dia kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, begini, saya ini kalau hadir di majelis Nabi, kemudian Nabi cerita sorga, nampaknya sorga ada pula di mataku katanya. Kalau cerita neraka,
Sama juga seolah-olah neraka itu pula ada pula di pelupuk mataku. Tapi kalau aku sudah tidak di majlis Rasul, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan dunia, rasanya surga neraka itu kayak dongeng belaka, seolah tidak ada kenyataannya. Apa saya munafik wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Handalah, apa yang kau rasakan sama pula dengan yang aku rasakan. Kalau gitu kita datang kepada Nabi. Berangkatlah Abu Bakar dengan Handalah ini, akhirnya menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Apakah Handalah itu munafik? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Tetapi kata Nabi SAW, nasihat akhirnya beliau mengatakan, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Akan tapi wahai Handalah, untuk terlepas dari sifat-sifat nifak itu, gunakan sesaat untuk hadir di majlis ta'lim, gunakan sesaat untuk mencari dunia. Kau boleh cari dunia, tapi jangan tinggalkan majlis ilmu. Harusnya seperti itu. Sebab kalau orang sudah lepas dari majlis ilmu, ikhwan, rata-rata futur. Saya kenal murid-murid saya itu yang lama-lama itu sudah tidak nampak lagi di pengajian itu. Wah Allah, udah jadi Superman di luar, ikhwan. Udah isbal. Wah, udah pokoknya nggak usah diceritakan. Karena nggak pernah hadir lagi di majlis itu. Betul kata Rasul kepada Handalah kan. Akan tetapi wah Handalah, walaupun demikian tolonglah kasih waktu untuk ngaji, kasih waktu untuk bekerja, gitu maksudnya. Supaya jangan kebablasan kerjanya, ada yang nasihati. Ya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini bagaimana Abdullah ibn Amr ibn As ini memiliki rasa takut kepada Allah karena dikhawatirkan terjangkit penyakit nifak. Bahkan Abdullah ibn Handalah, Abdullah ibn Amr ibn As juga dikenal luar biasa dari segi tawaduknya. Bagaimana dia tawaduk luar biasa. Dan tawaduk itu artinya rendah diri. Dan Rasul mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri kepada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya orang sombong, Allah hinakan derajatnya. Jadi walaupun Abdullah ibn Amr ibn As ini saat meninggal ayahnya, Amr ibn As ini kan dia dapat warisan banyak tuh. Karena bapaknya kan pengusaha, bapaknya orang kaya. Jadi saat meninggal bapaknya itu kan semua warisan kepada Abdullah ibn Amr bin As ini, orang kaya. Tetapi walaupun demikian, ketika dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya, semua warisannya disedekahkan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Semua tempat yang harus disedekahkan, dia sedekah. Sampai satu hari dia duduk, kemudian dia termenung dan mengatakan, seandainya dia mengatakan, ana ashiru al-asharatil masakin ahabu ilayya min anni ashiru al-asharati minal aghniya yaumal qiyamah. Kalaulah sekiranya, kata Abdullah ibn Amr bin Az ini, aku satu di antara 10 orang miskin pada hari kiamat di hadapan Allah, jauh lebih aku sukai daripada aku satu di antara 10 orang yang dianggap kaya pada hari kiamat. Karena biasanya orang kaya kelak pada hari kiamat, mereka itu orang yang kecil di hadapan Allah. Kecuali, kata Abdullah ibn Amr, kalau dia sedekahkan ke kanan dan ke kiri hartanya. Coba bayangkan, dia orang kaya dan dia rajin bersedekah, tapi dia mengatakan, kalau aku ingin menjadi orang miskin, itu jauh lebih baik pada hari kiamat dibandingkan menjadi orang kaya. Kenapa demikian? Karena hisabnya orang miskin itu lebih mudah dibandingkan hisabnya orang kaya. Orang kaya itu dua soalan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat harta, kemana pula kau belanjakan. Karena manusia ini dengan harta ada 4 kelompok kan. Manusia dengan harta itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, dia cari harta dengan cara yang halal, diinfakkan pun dengan cara yang halal. Maka inilah sebahagia-bahagia manusia. Carinya halal, diinfakkan pula ke yang halal. Yang kedua, ada manusia itu mencari harta dengan cara halal,
tapi diinfakkan pula ke yang haram. Capek dia kerja jadi tukang bangunan, waktunya gajian teler pula dia, mabok pula, zina pula dia. Itu namanya carinya dengan cara yang halal, membelanjakannya dengan cara yang haram. Maka akan ditanya, karena pertanyaan itu bukan dari mana kau dapati harta, tapi ada soalan yang kedua, kemana kau belanjakan, ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mencari harta dengan cara haram, judi, pasang togel, korupsi, bohong, macam-macam. Yang penting dia dapat duit, tak peduli halal haram, tapi diinfakkan pula ke yang halal. Bangun masjid, bangun madrasah, kasih makan panti asuhan, nyumbang ke pesantren, menolong orang susah. Kayak siapa tuh? Robin Hood. Kayak Robin Hood kan itu. Ya. Jadi caranya mencuri tapi untuk kebaikan. Diterima? Tidak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, ya. Kemudian yang keempat ini yang parah, mencarinya dengan cara haram, dibelanjakannya pula ke haram. Itu namanya uang hantu ke hantu namanya, ya. Carinya dengan cara hantu, dibelanjakan juga kayak hantu, nggak ada tersisa. Itulah orang yang menang judi untuk zina, belanjanya haram, nyarinya haram, dibelanjakan ke yang haram. Ini kuadrat dosanya kayak gini, ya. Taib. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini sekalipun dia kaya, dia mencontohkan kepada kita bagaimana dia bisa mengelola kekayaannya sampai ludes kekayaannya hanya untuk diinfakkan. Dan yang luar biasa lagi dari kisah Abdullah bin Amr bin As ini, ikhwan, bagaimana semangatnya dia untuk menjadi penduduk surga. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW sedang duduk seperti ini di masjid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yattali alaikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi dari pintu sono, kata Rasul, akan tampak kepada kalian seorang laki-laki, kujamin dia menjadi penduduk surga. Semua sahabat pandangannya tertuju ke pintu itu. Rupanya selang beberapa waktu muncul seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian janggutnya penuh dengan air seolah-olah dia habis wudu, dan tangannya menenteng sandal. Kemudian keluar. Besoknya lagi Rasul mengatakan dengan kata-kata yang sama, akan nampak kepada kalian seorang laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi yang keluar dari pintu itu. Kemudian hari ketiga Rasul mengatakan yang sama, dia lagi yang keluar dari pintu itu. Abdullah ibn Amr bin As ini penasaran, kenapa orang itu oleh Nabi SAW dikatakan termasuk penduduk surga? Ada apa dengan dia? Pasti dia punya amalan yang aku tak punya, katanya. Pasti dia punya amalan yang manusia tidak punya, amalan bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ku cari tahu amalannya. Luar biasa, ya. Akhirnya setelah dia tahu rumahnya, datanglah Abdullah ibn Amr bin As ini berkunjung kepada rumah seorang Ansor yang kata Rasul min ahlil jannah, termasuk penduduk surga itu. Kemudian bertamu dan mengatakan, wahai fulan, saya ada masalah dengan keluarga, pura-pura ada masalah dengan keluarga. Bisa enggak saya nginap di rumahmu? Kau kan sendirian, tidak ada keluarga di sini. 3 hari saja, ya. Maka dengan senang hati dia pun menerima kunjungan Abdullah ibn Amr bin As dan menginap 3 hari di rumahnya. Laki-laki ini tak tahu bahwa tujuan Abdullah ibn Amr bin As ini ingin meneliti dia. Sebenarnya kalau malam dia ngapain, kalau siang dia ngapain, kalau tidak ada di rumah dia ngapain, pokoknya diteliti setiap harinya tentang ibadah malamnya, ibadah siangnya. Karena Abdullah ibn Amr ini, saya katakan dari awal, luar biasa kan, tidak pernah meninggalkan salat malam, tidak pernah meninggalkan puasa, tidak pernah meninggalkan baca Quran, setiap hari mencatat hadis. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan si fulan termasuk ahli surga, maka dia semangat, karena dia orang yang paling semangat beribadah. Boleh jadi dia punya ibadah yang aku tak punya, makanya diteliti itu.
Rupanya dibandingkan ibadah dia belum apa-apa. Biasa saja solat malamnya, biasa saja zikirnya, biasa saja baca Quran dan puasanya. Lebih hebat dia dibandingkan orang yang dijamin masuk surga tuh. Kecewalah Abdullah ibn Amr bin As ini. Sebelum pergi dia coba ngomong lah, wahai fulan, sebenarnya saya kecewa, sudah 3 hari nampak kok biasa-biasa aja katanya. Aku ini mendengar Rasul mengatakan kau termasuk penduduk surga, tapi tak ada amalan yang khusus bagi engkau yang aku tidak punya katanya. Kira-kira apa yang kau amalkan? Akhirnya sebelum pergi laki-laki ini mengatakan, apa kata-katanya? Dia mengatakan, falamma wallaitu da'ani faqala, ketika aku hendak pergi, orang ini mendoakan aku. Dan dia pun mengatakan, demi Allah, sebelum aku tidur, aku keluarkan fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan wala hasada. Aku berusaha sebelum tidur ku keluarkan dari jiwaku ini, dari hatiku ini, perasaan hasad dan dengki kepada seorang satu pun dari kaum muslimin. Jadi setiap tidur tuh aku berusaha keluarkan, jangan sampai dendam dengan orang, jangan sampai hasad kepada orang, jangan sampai dengki kepada orang, dan setiap orang yang mendolimi ku maafkan setiap malam. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali dia. Berarti dia punya amalan terselubung antara dia dengan Allah kan. Jadi yang selama ini oleh Abdullah ibn Amr bin As disangka bahwa laki-laki ini masuk surga karena amalan badan, rupanya salah. Rupanya bukan amalan badan yang selama ini dikira Rasul katakan si fulan termasuk ahli surga. Karena itu yang diperhatikan Abdullah bin Amr kan, solatnya, puasanya, zikirnya, baca Quran. Rupanya bukan amal badan, tapi yang mengatakan si fulan termasuk ahli surga itu rupanya amal hati. Dan amal hati lebih mulia dibandingkan amal badan, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana seorang Abdullah ibn Amr bin As, pencatat hadis terbanyak, ahli ibadah yang tidak tertandingi di zaman itu, masih ingin melihat orang macam mana cara ibadahnya dan ingin menirunya. Ini kan luar biasa, ikhwan. Ya, itu yang dimiliki oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dan di antara biografi yang luar biasa juga adalah bagaimana ketaatan dia kepada ayahnya, kepada Amr bin As. Satu hari Amr bin As ini memerintahkan kepada putranya Abdullah ibn Amr ini dengan sebuah perintah. Tetapi menurut Abdullah ibn Amr bin As ini, perintah bapaknya ini tidak sesuai dengan syariat, sehingga dia tidak mau melaksanakannya. Jadi ayahnya memerintahkan sesuatu, menurut kacamata Abdullah ibn Amr ini, perintah ayahnya ini enggak layak gitu. Ini menyelisih syariat. Jadi dia datang kepada Nabi SAW, minta saran, apa yang harus aku lakukan? Karena ayahku memerintahkan diriku yang menurutku perintah itu bertentangan. Tapi Nabi SAW mengatakan, ati abaka mazala hayya, taati bapakmu selama dia masih hidup. Taati bapakmu selama dia masih hidup. Ya. Sebenarnya kata-kata ini kata-kata biasa. Rasul memang kan umumnya menasihati supaya taat kepada orang tua kan. Tetapi rupanya kalimat seperti ini baru terasa oleh Abdullah ibn Amr bin As ketika sudah lama sekali dan hidup sampai di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an, sebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman meninggal, maka Ali meminta kepada kaum muslimin, baiat saya. Kata Muawiyah, saya tidak akan membaiat sampai kau tangkap pembunuhnya. Kata Ali, baiat saya, kumpulkan kekuatan kaum muslimin baru kita tangkap. Kata Muawiyah, tidak mau, tangkap dulu baru saya baiat. Akhirnya terjadi khilaf antara Muawiyah dengan Ali, terjadilah perang. Itulah perang pertama sepanjang sejarah Islam, orang Islam menyerang orang Islam. Di perang Siffin, yang sebelumnya terjadi perang Jamal, kemudian disusul dengan Siffin, kemudian dengan Nahrawan, dan sampai hari ini perang saudara.
Ya. Lah ketika itu Nabi SAW satu hari pernah bicara dengan Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu putra daripada Sumayyah. Satu-satunya wanita yang mati syahid pertama dalam Islam itu Sumayyah, ditusuk kemaluannya oleh tombak oleh Abu Jahal, mati dia. Dia wanita yang pertama syahid. Disusul dengan suaminya Yasir. Ammar ini anaknya. Dan dia punya fisik yang kuat. Jadi saat membangun Masjid Nabawi, jadi kalau kita ini kita bawa bata 1, dia bawa bata 10 gitu ya. Saking kuatnya Ammar bin Yasir ini. Jadi Nabi SAW senang dengan Ammar, dipanggil, ya hey Ammar sini kamu. Kemudian kata Nabi SAW, ya Ammar, semoga Allah memberikan kesemangatan kepadamu. Masalahnya wahai Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah, kematianmu akan dibunuh oleh para pemberontak, kata Rasulullah ya. Semoga Allah berikan kesemangatan bagimu. Masalahnya nanti kalau engkau meninggal, engkau itu bukan mati wajar, tapi engkau dibunuh oleh para pemberontak. Jadi setelah Rasul meninggal, di zaman Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, sampai Utsman meninggal, terjadilah di sini perang saudara kan, antara kubu Madinah dengan kubu Syam. Lah Ammar itu di posisi siapa? Di posisi Ali. Jadi pasukan Ali. Ketika terjadi perang Siffin, Ammar meninggal. Dari sini kita tahu bahwa kebenaran ada di mana? Ada di kubu Ali. Dan kesalahan ada di kubu Muawiyah. Karena Rasul mengatakan kepada Ammar, engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Berarti yang memberontak siapa di sini? Muawiyah, memberontak Ali. Kebenaran ada pada pihak Ali. Lah masalahnya kembali ke kisah Abdullah ibn Amr bin As ini, dia tidak berada di kubu Ali, tapi berada di kubu Muawiyah. Padahal kalau ditanya soal kematian Ammar, apa kata Abdullah ibn Amr bin As? Sesungguhnya kebenaran ada di Ali. Kenapa? Karena Ammar terbunuh di pihak Ali. Sementara Rasul mengatakan taqtuluka fi'atun baghiyah, bahwa engkau hai Ammar dibunuh oleh para pemberontak. Masalahnya kalau perang, Abdullah ibn Amr bin As ini justru berada di pasukan Muawiyah, tapi kalau ditanya mana yang benar, Ali yang benar katanya. Kan gitu. Badannya ikut Muawiyah, pemikirannya ikut Ali. Jadi orang-orang bertanya kepada Abdullah ibn Amr bin As ini, kamu ini aneh, kau ditanya mana yang benar, kau jawab Ali, tapi badanmu ikut pasukan Muawiyah katanya. Maka Abdullah ibn Amr bin As mengatakan, sesungguhnya aku tidak berpihak kepada Muawiyah. Maka orang-orang mengatakan, kalau engkau tidak berpihak kepada Muawiyah, kenapa kau di belakang tentara Muawiyah? Kemudian dia mengatakan, dulu Nabi SAW pernah bicara denganku ketika ayahku memerintahkan sesuatu yang kuanggap perintah itu tidak cocok. Kata Rasul mengatakan, ya Abdullah, ati abaka mazala hayya, taati bapakmu selama dia masih hidup. Dan ayahku pendukung Muawiyah katanya. Ayahku pendukung Muawiyah. Ya gimana, aku ikut bapakku lah kan gitu. Karena Rasul mengatakan taati bapakmu. Jadi aku tidak dukung Muawiyah karena bapakku mendukung Muawiyah, ya terpaksa aku harus ikut bapakku kemana-mana. Karena Rasul mengatakan jangan tinggalkan bapakmu, taati bapakmu. Lihat bagaimana gambaran birrul walidain, ya. Bagaimana di sini berbuat baiknya seorang Abdullah ibn Amr bin As kepada orang tuanya. Kemana-mana ngintil sama bapaknya gitu bahasa kita kan. Padahal kebenaran ada di pihak Ali, tetap saja dia ikut bapaknya. Tapi walaupun demikian dia tidak pernah ikut perang dalam fitnah. Ya dia hanya meramaikan pasukan saja, tapi dia enggak ikut perang dia. Orang perang dia ibadah. Ya. Jadi orang perang dia puasa, orang perang dia baca Quran, orang perang dia salat malam. Dia hanya ikut-ikut karena ikut bapaknya di situ. Itulah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an menjadi teladan bagi kita bagaimana seorang sahabat yang sangat birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara birrul walidainnya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Kemudian juga di antara manakibnya, bagaimana perasaan takut dia kepada Allah luar biasa.
Satu hari dia solat di Masjidil Haram. Jadi Abdullah ibn Amr bin As ini satu hari dia solat di Masjidil Haram dengan solat yang lama dan panjang, dan dia habiskan dalam solatnya dengan tangisan-tangisan yang menunjukkan takutnya dia kepada Allah. Jadi adalah seorang sahabat melihat apa yang dilakukan Abdullah ibn Amr bin As ini. Dia bertanya, apa yang membuat kau menangis? Ya, kenapa kau menangis? Gitu. Takjub gitu ya. Solatnya rajin, ibadahnya banyak, tetapi juga matanya senantiasa meneteskan air mata. Jadi sahabat ini takjub. Wa mayubkik, apa yang membuat anda menangis? Ya. Maka Abdullah ibn Amr ibn As mengatakan, tidakkah kau lihat bulan? Ara'aita qamaran? Tidakkah kau lihat bulan? Katanya. Kalau seandainya bulan itu takut kepada Allah, niscaya bulan pun akan menangis. Bukan aku saja. Kalau seandainya bulan itu takut kepada Allah, pasti dia pun menangis. Demi Allah, kata dia, lau kuntum, kalau seandainya kalian itu mengetahui Allah haqqa yakin, dengan betul-betul keyakinan, maka tidak ada mata kecuali akan berlinang air mata, dan tidak ada sujud kecuali akan memutus hatinya karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, luar biasa hatinya lembut, karena laki-laki ini ikhwan susah untuk menangis. Laki-laki itu paling susah menangis. Kalau dia menangis itu memang betul-betul ada hal-hal yang menyedihkan bagi dia. Ya kan? Antum kan susah nangis kan? Nangisnya apa antum? Kira-kira lagi masa dengan istri. Ya apalah, laki-laki susah. Sesusah saya laki-laki itu susah menangis. Udah digebuk ya sakit. Kan gitu. Digebuk aja nggak nangis laki-laki itu. Jadi kalau laki-laki menangis itu memang hatinya lembut. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu, ketika Rasul sedang sakit, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan bapakmu Aisyah, tolong wakilkan menjadi imam salat. Aisyah, Rasul janganlah, Umar saja. Kata Rasul, tidak, bapakmu. Kata Aisyah, Umar saja. Kenapa kau memerintahkan Umar? Bukankah aku perintahkan Abu Bakar? Kata Aisyah radhiyallahu anha, masalahnya begini wahai Rasul, ayahku itu bukaan, orangnya mudah menangis. Kalau dia jadi imam, nanti bacaan Qur'annya pelan, tangisannya pula yang kencang, katanya. Ini mengganggu solat. Perintahkan Umar saja. Tapi Rasul mengatakan tidak, muru Aba Bakrin bi an yusalliya binas. Tetap aku perintahkan Abu Bakar, gantikan aku solat. Rupanya dengan kerasnya Rasul kepada Aisyah agar Aisyah menggantikan bapaknya, menggantikan dirinya salat, ada maksud di balik perintah Rasul itu. Bukan hanya sekedar menggantikan salat saja, tapi di situ ada isyarat apa? Suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Rasul menjadikan dia imam salat untuk menjadi imam kaum muslimin sepeninggalnya. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi syahidnya adalah bagaimana Aisyah mengatakan, jangan perintahkan bapakku, karena dia seorang yang bakaan, mudah menangis gitu. Nanti kalau dia sholat, bacaannya pelan, tangisannya pula kencang. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang terjadi kepada Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu. Taib juga di antara biografinya beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapan beliau yang luar biasa, qabasun min kalami Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Di antara nasihat beliau yang pertama, dia mengatakan, innal jannata haramun ala kulli fahishin an yadkhulaha. Kata beliau, surga itu haram untuk dimasuki orang-orang yang fahish, yang ucapannya kotor, agar dia memasukinya. Ini nasihat tentang menjaga lisan, ya. Jadi Abdullah ibn Amr bin As menasihati agar menjaga lisan, karena surga itu tidak akan dihuni oleh orang-orang yang lisannya buruk. Lisannya tidak mencerminkan dia seorang muslim.
Kemudian juga Abdullah ibn Amr ibn As juga mengatakan, man saqa musliman syurbata ma'in ba'adahu Allahu min jahannam syauta farasin. Barang siapa yang memberi minum seorang muslim satu kali tetes tegukan saja, Allah akan jauhkan dia dari jahanam seperti seseorang memecut kuda kemudian lari sekencang-kencangnya. Tentang pentingnya kita membantu kaum muslimin walaupun hanya dengan memberikan seteguk air. Dan beliau Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an meninggal di usia 65 tahun, dan usia beliau pada tahun ke 65 Hijriah, dan ketika itu beliau berusia 72 tahun. Artinya cukup tua, beliau meninggal di usia 72 tahun. Artinya Rasul mengatakan 60 sampai 70 tahun saja umur umatku, tapi beliau lebih, ya, dari 70, di usia 72 dia meninggal dunia. Taib, itu diantara biografi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Di sini pelajarannya ikhwan sedikit. Pelajarannya apa di sini? Tentang ulu himmah namanya, ya. Dalam bahasa ulama itu ada namanya ulu al-himmah. Tingginya cita-cita, semangatnya cita-cita yang diajarkan Abdullah ibn Amr ibn As kepada kita. Makanya ada istilah kun rajulan rijluhu ala thara wa himmatuhu fi tharaya. Ya, ada istilah syair itu mengatakan, Pak, kun rajulan rijluhu ala thara wa himmatuhu fi thuraya. Apa artinya? Kun, jadilah rajulan, seorang laki-laki tangguh, rijluhu fi thara, walaupun kakinya menginjak bumi, wa himmatuhu fi thuraya, tapi cita-citanya sampai ke bintang Thuraya. Itulah harusnya seperti itu orang itu. Nggak apa-apa hidup di bumi, tapi cita-citanya sampai ke bintang. Itulah yang diajarkan oleh Abdullah ibn Amr bin As ini. Anak muda, sejak dia masuk Islam, dia tidak pernah hidupnya untuk main-main. Dia ambil pena, dia ambil buku, dia duduk di hadapan Rasul, segala apa yang diucapkan Rasul dicatatnya. Kemudian malamnya dihabiskan dengan sholat malam, siangnya dihabiskan dengan puasa, dan hari-harinya hanya dengan qiraatul Quran. Oh, ini kan luar biasa, ya. Menggabungkan antara ilmu, menggabungkan dengan amal, menggabungkan dengan akhlak, hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Allah, baik dengan orang tua. Pokoknya sempurna, luar biasa. Abdullah ibn Amr ibn As ini. Lah, ini yang harus ditiru oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Tapi anak-anak muda di zaman sekarang ya tidak seperti anak-anak muda di zaman sahabat, ya. Coba anak-anak muda di zaman sahabat ini satu hari berkumpul, anak-anak remaja. Di situ ada Abdullah ibn Umar. Di situ ada Urwah ibn Zubair. Di situ ada Abdullah ibn Zubair, ada Urwah ibn Zubair, ada Abdul Malik ibn Marwan, dan ada Abdullah ibn Umar. 4 remaja duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian mulailah berbincang nih 4 orang ini, Abdullah ibn Umar, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Abdul Malik ibn Marwan. Cerita soal cita-cita. Ini 4 orang ini cerita soal cita-cita tuh. Mungkin bahasa kitanya, kalau kamu sudah gede, sudah lulus kuliah, mau jadi apa gitu. Ini anak-anak remaja loh, ya. Kalau anak-anak remaja sekarang kumpul-kumpul nggak yakin cerita cita-cita itu. Ceritanya di mana game yang bagus kan itu. Udah punya HP belum? Kan itu. Ayo kita nongkrong di jembatan sana. Ayo kita trek-trekan. Nah, itu anak-anak muda sekarang, anak remaja. Enggak, anak remaja di zaman para sahabat itu yang ditanya soal cita-cita, itu masih remaja. Kira-kira engkau Abdul Malik ibn Marwan kalau sudah besar ingin jadi apa? Engkau wahai Urwah kalau jadi apa? Engkau Abdullah ibn Zubair ingin jadi apa? Engkau Abdullah ibn Umar ingin jadi apa? Subhanallah, kata Urwah, saya kalau sudah besar, saya ingin menjadi alim min ulama'il Islam. Semua manusia mengambil ilmu dariku, katanya. Kata Urwah, kalau saya besar ingin jadi ulama.
supaya semua orang mengambil ilmu dariku. Kemudian kata Abdul Malik ibn Marwan, kata Abdullah ibn Zubair, kalau saya tidak, saya ingin menjadi penguasa kota Madinah, katanya. Ingin menjadi gubernur penguasa kota Madinah. Kata Abdul Malik ibn Marwan, kalau Madinah aja kecil, saya ingin menjadi penguasa kaum muslimin satu dunia, katanya. Kemudian giliran Abdullah ibn Umar nih, kalau engkau cita-citanya apa? Terdiam dia. Dan dia mengatakan, atamanna an adkhulal jannah. Aku hanya bercita-cita ingin masuk surga, katanya. Yang satu dunia semua, dia pula ingin surga. Subhanallah. Memang Allah itu mustajab, mengijabah doanya semua orang yang ada di sekitar Ka'bah itu. Urwah menjadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal Urwah bin Zubair? Ulamanya para tabi'in. Kalau kita baca tafsir itu selalu perkataan Urwah yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, macam-macam. Ya. Urwah ini luar biasa. Kemudian juga Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah. Sepeninggal siapa? Yazid bin Muawiyah. Muawiyah meninggal, tahtanya turun kepada Yazid. Yazid meninggal, tahtanya turun kepada Muawiyah putranya, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Rupanya goncang kekuasaan kaum muslim dari arah Madinah. Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah, dibaiat manusia banyak, jadilah dia khalifah kaum muslimin. Dan Abdul Malik ibn Marwan pun sama, dia pun pernah berkuasa, kecuali Abdullah ibn Umar, karena cita-citanya tidak di dunia kan. Kalau mereka di dunia Allah berikan semuanya. Cita-citanya Urwah sudah Allah berikan, Abdullah ibn Zubair sudah Allah berikan, Abdul Malik ibn Marwan Allah berikan semuanya, kecuali Abdullah ibn Umar belum Allah kasih. Kenapa? Karena cita-citanya ingin masuk surga. Ya nantilah di surga kan gitu ya. Tapi lihat di sini himmah luar biasanya para sahabat. Anak-anak muda, anak-anak sahabat masih remaja, mereka bercita-cita dan Allah kabulkan. Tidak mungkin Allah kabulkan kecuali karena semangat mereka mengejar cita-cita. Kalau tidak semangat mengejar cita-cita, tidak mungkinlah cita-cita itu teraih kan. Makanya Abdullah ibn Amr bin As ini salah satu teladan bagi kita, bagaimana anak-anak muda harusnya dibakar seperti dia. Jadilah orang hebat di dalam memperjuangkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sirah sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita petik menjadi ibrah pelajaran dalam kehidupan kita, baik ilmu, amal, muamalah. Karena tasyabbahu bil kirami kiramun. Contohlah orang mulia kalau ingin jadi mulia. Kalau ingin jadi mulia, contoh orang mulia. Tapi kalau ingin jadi hina, contoh orang hina. Maka Anda akan jadi hina. Ya. Tapi kalau ingin mulia, cari orang mulia, contoh orang mulia. Dan kehidupan di sekeliling kita itu adalah madrasah majanan, free. Kita bisa melihat bangkitnya orang dan tumbangnya orang, ya kan? Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.